manusia yang perkasa, saya yakin pada hari ini kita dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita memuji Dia, Tuhan kita Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Memuji Tuhan kita yang sangat hebat. Oh haleluya. Haleluya. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah.
berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa. Dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana Tuhan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau duduk di tahta-Mu Tuhan, Raja kami, Tuhan kami yang hidup. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ya, na, 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 na. Na, 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 na. Engkau Tuhan yang baik di hidupku. Kami memuji tinggikan-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Untuk hidup-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Hati kami tidak akan berhenti mengucap syukur.
mensyukuri segala yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnalah senap hidup-Mu agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan
tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan hidup kami Tuhan menjadi sama seperti Engkau. Oh, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Sungguh hati kami bersuka cita pada pagi hari ini. Kami menyembah Tuhan kami yang memberikan hidupnya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau berkati kebaktian kami pada pagi hari ini Tuhan. Dimanapun jemaatmu yang menonton acara ini secara online, Kau urapi di dalam nama Yesus. Biarlah sukacita Tuhan ada di rumah, dimanapun jemaatmu menonton pada saat ini. Biarlah sukacita Tuhan ada dimanapun berada. Ketika puji-pujian dinaikkan, mujizat-Mu terjadi atas kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau berkati kebaktian kami dari awal hingga selesai. Biarlah nama-Mu ditinggikan dan Roh Kudus-Mu ada di tempat ini. Bersuka cita memuji Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, menyembah-Mu lebih lagi. Semua jemaat Tuhan, mari kita bersama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Walaupun beribu musuh di kiri, berlaksa musuh di kananku, semua kita kalahkan bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Oh yeah, yeah. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah. Sekali katakan, Kaulah kuatku, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah sumber kemenanganku,
luar biasa. Kau luar biasa Tuhan. Kau sungguh luar biasa. You're magnificent Lord. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya. Tujuan hidup kami Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Melakukan perintah-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Oh haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku. Sekali kita nyanyikan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Biarlah sisa hidup kami Tuhan selama kami ada di dunia ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Biarlah sisa hidup kami yang ada di dalam dunia ini, kami berjalan bersama dengan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur. Kami sungguh berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini, memuji meninggikan Engkau. Bersorak-sorai akan kemuliaan-Mu. Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Isi kami Tuhan dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang memberikan kami kehidupan. Firman-Mu yang selalu menuntun jalan hidup kami. Supaya hidup kami menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau pimpin hamba-Mu, Kau urapi hamba-Mu dengan luar biasa. Sehingga apa yang keluar dari mulutnya akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kau berkati kami semua Tuhan dengan kebenaran-Mu yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Saya persilakan kepada hambanya. Shalom Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita bersehati mendeklarasikan iman kita, mengikuti saya kalimat demi kalimat. Angkat tangan kananmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, hati kami terbuka untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah dan kasih sayang-Mu atas kami. Sekarang Roh Kudus, Engkau mencerai hati pikiran setiap kami. Dan kami sambut firman-Mu dan kami sambut pelayanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para kekasih Kristus, kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apa tujuan hidup dari Bapak Ibu Saudara di dunia ini? Apa tujuan Bapak Ibu hidup berada di muka bumi ini? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang menjawab demikian, agar hidup saya itu menjadi berkat bagi sesama. Agar saya boleh memuliakan Tuhan dan seterusnya. Apapun yang menjadi jawaban dari Bapak Ibu Saudara yang senada dengan itu. Namun yang paling penting dari semua tujuan yang baik yang dapat disebutkan. Ada satu tujuan yang paling utama yang harus kita miliki dan memahaminya. Adalah hidup oleh rencana Tuhan. Hidup oleh master plan, blueprintnya Allah. Blueprintnya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita ketahui bersama sebuah kapal di tengah laut yang luas tidaklah mungkin sampai kepada tujuan kalau tidak punya kompas, bukan? Hal yang sama pesawat terbang di tengah-tengah angkasa tidak mungkin bisa sampai tujuan tanpa ada navigasi atau navigator, tanpa ada kompas penunjuk arahnya. Tidak mungkin. Demikian juga saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita dalam hidup ini dalam membangun sesuatu yang penting atau membangun sebuah gedung yang besar tanpa ada master plan, blueprint,
tanpa ada perencanaan juga tidak mungkin bisa terjadi. Kalau terjadi pasti acak-acakan dan juga tidak bagus. Dan kualitas tentu rendah. Dan itu beresiko saudaraku dikasih Tuhan. Jadi kita tahu persis dalam hidup keseharian kita membutuhkan sebuah perencanaan. Perencanaan saudaraku dikasih Tuhan. Supaya apa? Apa pentingnya sebuah perencanaan dalam hidup kita? Nah, kita ketahui bersama bahwa supaya tercapai apa yang diinginkan oleh kita. Kita ingin melakukan sesuatu, apalagi sesuatu yang penting dan besar dan butuh sebuah kerja yang ekstra, maka itu butuh perencanaan. Butuh perencanaan saudaraku dikasih Tuhan. Jadi apa pentingnya sebuah perencanaan? Ya yang umum yang jelas kita ketahui bersama supaya tercapai apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Terus yang kedua supaya pelaksanaan di lapangan setiap hal itu dapat dilakukan dengan baik. Baik dalam hal kualitas maupun dalam urutan waktu penyelesaiannya. Gitu. Butuh perencanaan. Jadi dengan kata lain dalam hidup keseharian kita sudah tahu persis untuk mencapai tujuan kita apakah itu arah atau tempat kita butuh penuntun, kita butuh master plan, kita butuh perencanaan, kita butuh kompas. Nah kalau sekarang kita ingin pergi kemana kita lebih gampang cari alamat dengan adanya Google Map. Atau map-map yang lain yang bersifat digital itu saudaraku. Tidak seperti zaman dulu kalau kita ingin sebuah tempat yang kita belum pernah pergi, kita harus tanya sana tanya sini. Dan kemungkinan untuk nyasar itu sangat besar. Tapi sekarang jauh berkurang. Bahkan map yang diberikan kepada kita secara digital itu akurasinya sangat mendekati ketepatan. Walaupun ada daerah tertentu, di daerah terpencil yang mungkin di gang kecil mungkin ada yang tidak tepat saudara-saudaraku. Dan saya pernah mengalami itu ketika di daerah yang terpencil ditunjukkan kepada gang ternyata itu gang itu buntu saudaraku. Tapi secara prinsip jalan-jalan utama, jalan-jalan umum, jalan-jalan di kota-kota besar, itu mapnya itu akurat saudaraku. Sehingga menuntun kita bisa mencapai tujuan kita dengan sangat efisien dan membuat kita tidak tersesat di tengah jalan. Nah hal yang sama ketika kita ingin mencapai sebuah kehidupan yang jauh lebih penting dari hidup di muka bumi ini. Yang durasinya itu terbatas. Di muka bumi ini kita harus mementingkan jauh lebih lagi untuk durasi hidup yang tidak berakhir di kekekalan, yang tidak ada ujungnya di dalam kekekalan, dalam keabadian bersama Tuhan. Kita harus hidup berdasarkan rencananya Allah. Rencananya Allah. Bagaimana itu membuat kita terjadi saudaraku dikasih Tuhan. Dan Alkitab ini adalah rencananya Allah bagi kita. Ini adalah master plan-nya Allah. Blueprint-nya Allah bagi kita. Nanti itu saudaraku dalam waktu yang singkat ini saya ajak kita melihat hal yang sangat praktis ini. Hal yang simple ini dari kehidupan Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus Kristus. Bagaimana dia bisa Tuhan kita menggenapi apa yang Bapaknya kehendaki. Saya mulai dengan mengutip ayat yang terambil di dalam Ibrani 10 ayat 7. Yang berkata demikian. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Saya ulangi sekali lagi di Ibrani 10 ayat 7. Lalu aku berkata, aku ini adalah Tuhan Yesus. Sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Jadi penulis Ibrani ini mereferensi kepada perjanjian lama dengan menunjuk kepada pribadi Kristus berkenaan dengan korban persembahan yang Allah kehendaki itu bukan korban binatang. Karena itu tidak memuaskan Allah. Lalu Tuhan datang untuk menggenapi kehendak Bapaknya. Dia mengatakan, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Jadi zaman dulu itu kitab itu dalam bentuk gulungan, apa bentuk dalam kulit binatang atau dalam papirus dalam bentuk gulungan. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku.
Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Itu yang Tuhan lakukan saudaraku. Dengan kata lain Kristus datang di bumi ini dia berdasarkan master plan Bapaknya dia datang. Apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan. Dan bagaimana itu terjadi, dia bekerja berdasarkan master plan-nya Tuhan. Master plan-nya Bapaknya. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Lukas pasal yang keempat saudaraku, kalau kita perhatikan di awal pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus. Lukas pasal 4 ayat yang ke-16 sampai ke berikutnya saya bacakan demikian saudara, bagaimana Tuhan Yesus mengacu kepada gulungan kitab. Dia datang menggenapinya. Dia bertindak berdasarkan apa yang tertulis tentang dirinya. Lukas 4:16 berkata, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ayat 17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 20. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan semua mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. 21. Lalu ia memulai mengajar mereka katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, jadi Tuhan kita Yesus Kristus dia bekerja berdasarkan atau dia bertindak atau dia melakukan atau dia hidup ketika dia menjadi manusia berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab suci. Berdasarkan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Jadi dengan kata lain Tuhan kita Yesus Kristus dia adalah sosok pribadi yang dalam inkarnasinya menjadi manusia. Dia menggenapi apa yang Bapa kehendaki dengan mengikuti semua yang ada tertulis tentang dia. Tentang dia. Para kekasih Kristus. Jadi para kekasih Kristus yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan ini dengan seksama saudaraku, kita akan mendapati banyak ayat secara khusus di Injil Yohanes mengatakan bagaimana Tuhan Yesus mengucapkan kalimat yang sangat jelas bahwa dia itu melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu itu tidak dikatakan dari dirinya sendiri. Apa yang dia dengar dari Bapaknya itu yang dia katakan. Apa yang dia lihat Bapaknya lakukan itu yang dia lakukan. Inilah cara Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia di bumi ini sebagai manusia. Bagaimana dia menggenapi kehendak Bapaknya dengan mengikuti rencana dari Bapaknya. Dia selalu terkoneksi dengan Bapaknya. Apa yang Bapa instruksikan kepadanya. Baik yang sudah tertulis dalam kitab para nabi maupun secara direct apa yang dia dengar, dia lihat Bapaknya. Itu yang dia katakan, itu dia lakukan. Sebagaimana dikatakan kepada kita dalam beberapa ayat ini dalam Yohanes pasal 5 ayat 30 Tuhan berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Jadi ketika Tuhan menghakimi apa yang didengar dari Bapaknya katakan. Itu yang dia katakan. Karena dia tidak menuruti kehendaknya sendiri. Tapi dia menuruti kehendak Bapa yang mengutus dia. Demikian juga di pasal 8 ayat 38 dari Injil Yohanes.
Tuhan yang mengatakan, apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakmu. Jadi dengan ayat 38 ini Tuhan Yesus melihat apa yang Bapa, itulah yang Tuhan Yesus katakan, itu Yesus lakukan. Sama di ayat 14-24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Tentu kita semua orang, semua anak Tuhan ingin hidup menyenangkan Tuhan, bukan? Jelas. Kita ingin hidup bahagia, bukan? Pasti ya, jelas semua orang menginginkan itu. Dan bagaimana bisa terjadi saudaraku? Ada satu kiat yang sangat VVIP yang tidak mungkin gagal adalah hidup berdasarkan rencana Tuhan. Dengan melihat contoh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus bertingkah laku, bagaimana dia melayani, bagaimana dia mengajar, bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana dia bersikap, itu semua berdasarkan apa yang telah Bapa katakan. Atau berdasarkan apa yang sudah Bapa katakan yang tertulis dalam kitab-kitab para nabi. Itu yang Tuhan kita lakukan. Dengan kata lain, dia itu bekerja berdasarkan master plan-nya Bapaknya. Bapak Ibu saudaraku, kalau kita ingin hidup menjadi seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh memuaskan hati Tuhan kita. Ya, kita nggak boleh menggunakan petunjuk lain untuk hidup. Kita tidak boleh mengandalkan mood kita untuk menjalani hidup. Kita tidak boleh mengandalkan ilmu pengetahuan dari dunia atau kata orang, atau merasakan persepsi kita atau hitung-hitungan kita bagaimana hidup bahagia, hidup menurut kehendak Tuhan. Kita tidak bisa menggunakan cara-cara itu, saudaraku. Walaupun itu ada baiknya dan ada benarnya sedikit. Tapi itu bukan master plan-nya Allah bagi kita. Para kekasih Kristus, mari kita mengerti hal prinsip yang simpel ini. Untuk menjalani sebuah hidup yang sungguh-sungguh sukses, bukan hanya dalam durasi yang pendek. Tapi sukses bahagia menurut Tuhan dalam durasi yang tak terhingga. Tak terhingga. Bahkan apapun persoalan keadaan yang kamu hadapi, apapun situasimu seburuk apapun, ketika you mendengar kebenaran ini, mengikuti master plan-nya Tuhan, you berputar arah 180 derajat. Dari timur langsung you balik ke barat. Karena master plan Allah ini adalah master plan yang sempurna buat kita. Sempurna buat kita, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Tadi saya mengatakan kepada kita dengan beberapa kutipan dari ayat Alkitab mengatakan bagaimana Yesus Tuhan kita melayani, dia bertindak, dia mengatakan aku datang sesuai dengan gulungan kitab bertulis tentang aku. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Sama, gulungan kitab atau kitab Alkitab juga bertulis tentang kita, saudara-saudaraku. Alkitab ini secara khusus yang kita sebut dengan Injil Kristus atau perjanjian baru, Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah surat wasiat kita. Ini adalah master plan-nya Tuhan kita dari Bapa kita di surga. Bagaimana kita menjalani hidup, inilah master plan-nya Allah. Kita hidup bukan berusaha menuruti apa yang tulis di sini, tapi kita hidup berdasarkan apa yang dia tulis di sini. Yang sudah saya katakan di minggu lalu disebut dengan kebenaran melalui iman. Disebut dengan firman iman. Berdasarkan firman Tuhan yang tertulis. Bagaimana kita mengaplikasikan hal ini, saudaraku dikasih Tuhan? Alkitab mengatakan, gulungan kitab kita mengatakan tentang diri kita masing-masing. Bahwa Allah menciptakan kita di dalam Kristus. Dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Allah menguduskan kita, membenarkan kita dalam Kristus Yesus. Dalam gulungan kitab bertulis tentang kita, saudaraku dikasih Tuhan. Saya kasih contoh sederhana, saya kutip di dalam Kolose pasal 1, saudaraku dikasih Tuhan. Kolose pasal 1 di ayat yang ke-21, 22. Bagaimana gulungan kitab ini berbicara tentang kita.
Mari kita ikuti apa yang tutus gulungan kitab. Hiduplah berdasarkan gulungan kitab ini. Berdasarkan firman Kristus ini. Yang berkata kepada kita di Kolose 1:21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat dulu. 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kapan? Sekarang. Jadi ketika kita membaca gulungan kitab ini, master plan-nya Tuhan, kenakanlah firman iman ini. Jadikan firman iman rencana ini, taruh di hatimu firman ini, ucapkan, deklarasikan. Dan hiduplah berdasarkan firman ini. You hidup oleh rencana Allah. Dan Allah sudah merencanakannya, saudaraku. Jadi bagaimana kita bisa menggenapi rencana Allah? Bukan dengan kita bikin rencana sendiri atau dengan kemampuan sendiri. Terimalah rencana Allah, sebab dalam rencana Allah ada firman yang hidup yang membawa kita kepada dimensi itu. Para kekasih Kristus, hal yang sama dikatakan kepada kita juga di dalam Efesus, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang ke-1 sangat jelas diberitahu kepada kita. Bahkan sebelum dunia ini ada, Allah sudah merencanakan sebuah master plan yang luar biasa. Dia mengatakan kepada kita di Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia, dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Buat apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan kalau saya tadi mengatakan Allah menggenapinya ketika Kristus datang. Dan kita sekarang hidup di dalam penggenapan itu. Dan ketika kita mengakui, percaya firman itu, percaya dengan hati, dibenarkan, diperhitungkan, ucapkan dengan mulut, maka master plan itu yang menghidupkan kita. Firman itu yang mendrive kita. Firman itu yang membuat kita hidup tepat sebagaimana firman itu katakan. Ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Wow. Jadi dengan kata lain, bagaimana Allah tidak terlibat dalam master plan-Nya? Sebab itu semuanya berujung kepada kemuliaannya. Berujung kepada tercapai tujuannya. Dan Allah mau supaya tujuan tercapai, maka Dia invest dirinya sepenuh-penuhnya. Diinvest anaknya, diinvest firman dan rohnya. Maka kalau kita hidup oleh rencana firman roh Allah, maka itu pasti terjadi. Tidak mudah-mudahan. Kenapa? Karena yang merencanakan tidak sekedar merencanakan. Tapi dia invest dan ikut terlibat. Sebab supaya namanya dipuji dan dipermuliakan. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Ini rencana Allah bagi kita. Diciptakan dalam segambar serupa dengan dirinya. Dalam kebenaran dan kekudusan lebih dari Adam pertama. Karena kita dilahirkan dari roh dan firman-Nya. Memiliki natur ilahinya, kodrat sifatnya. Bagaimana mungkin kita bisa gagal? Tidak mungkin saudaraku dikasih Tuhan. Karena Allah tidak hanya sekedar berfirman, tapi ada firman-Nya. Firman Allah adalah hidup dan berkuasa. Dia sanggup membawa kita kepada apa yang dia firmankan. Asal kita tahu sistem kerjanya. Tidak bertanya atau meragukan firman itu. Tapi kita percaya. Kita terima firman itu jadi iman kita. Lalu kita menjadikan bahasa iman. Rema iman. Di mulut kita saudaraku. Dan Allah sungguh merencanakan itu. Bahkan kalau kita perhatikan di master plan-nya Tuhan kita. Di dalam Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Itu sebuah master plan tidak ece-ece. Tapi sebuah master plan yang betul-betul yang sangat dahsyat.
Tidak ada rencana yang lebih hebat dari itu. Apa yang Tuhan rencanakan bagi kita? Efesus 4 ayat 11 berkata demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Maksudnya gereja. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh, perfect man, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Wow. Sehingga 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan dan yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Wow, ini adalah master plan-nya Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, taruh master plan Allah ini dalam hatimu, itu firman-Nya. Sehingga you akan menuju seluruh gerak pikiran perasaanmu, batinmu, dan seluruh saraf dan anggota tubuhmu akan diatur berdasarkan rencana itu di dalam hati dan roh dan pikiranmu. Itu firman rencana yang kekal itu. Para kekasih Kristus. Oh, luar biasa. Jadi dengan kata lain, bagaimana membuat rencana Allah ini terjadi seperti dialami oleh juru selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Gak ada cara lain. Menerima rencana sempurna dari Bapa. Menerima percaya firman-Nya yang telah disampaikan kepada kita dalam Alkitab. Maka tergenapilah rencana Allah. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Jangan bergumul itu sesuatu yang sudah Tuhan selesaikan. Pergumulanmu sia-sia. Jangan berjuang sesuatu yang sudah Tuhan selesaikan di dalam Kristus. Perjuanganmu sia-sia. Dan itu tidak mungkin bisa tercapai. Sebab itu ketika Allah sudah selesaikan, Dia menyediakan, berikan kepada kita. Jangan argue dengan Tuhan. Sebab ketidakpercayaan adalah sama dengan kefasikan. Ketidakpercayaan adalah mendatangkan murka Allah. Jadi saudaraku dikasih Tuhan. Jadi ketika Allah berfirman tentang kita di dalam Kristus, itu rencana Allah. Jangan berargumentasi dengan Dia atau meragukan. Tapi dengan hati yang terbuka, tangan yang terangkat, katakan, Bapa terima kasih. Aku terima rencanamu. Firmanmu adalah ya dan amin. Apa yang kau firmankan akan terjadi sebagaimana kau katakan. Sebab firmanmu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan yang Bapa kehendaki. Dan saya menyambut penuh firmanmu. Dan rohmu bekerja, engkau bekerja penuh. Sehingga terpujilah namamu. Sebab hanya dengan demikianlah. Darimu, olehmu, dan untukmu kemuliaan. Terpujilah Tuhan Allah kita. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita yang mulia. Dan Roh Kudus Tuhan Allah kita. Terpujilah ketiga yang esa. Tuhan Allah kita. Para kekasih Kristus. Teguhkan hatimu. Jangan lihat kiri dan lihat kanan. Lihat kepada master plan Tuhan tentang dirimu. Maka kamu akan mencapai apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Roti dan cawan Tuhan. Mari Bapak Saudaraku, kita siapkan hati kita terima perjamuan Tuhan. Bapak Ibu yang sudah bersama dengan anggota keluarga distribusikan roti anggur yang sudah disiapkan. Kita angkat pujian. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Haleluya. Glory. Haleluya. Yesus, kau telah memulai segala
mulia dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnalah segenap hidupku. Sungguh indah bagimu. Mari kita mengangkat roti dan cawan di atas kepala kita, dan kita masuk dalam doa. Bapa di surga, di tangan kami masing-masing ada roti dan anggur yang menuju kepada tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, yang dipecahkan dan ditumpahkan karena kami dan untuk kami. Terima kasih Bapa. Olehnya Bapa, berkatilah roti dan anggur ini menjadi alat di tangan-Mu, menjadi berkat buat setiap kami ketika kami makan dan minum dalam iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat anugerah yang sebut dari Bapa, dalam kuasa Roh Kudus, roti dan anggur ini menjadi alat anugerah di tangan Tuhan untuk memberkati kita semua. Amin. Sebelum Bapak Ibu Saudara makan bersama-sama, mari ikuti saya ucapkan pengakuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan untuk penebusan, pengampunan dosa-dosa saya. Saya percaya oleh korban Yesus, manusia lama saya telah disalibkan. Kuasa dosa telah dihancurkan. Aku percaya oleh korban Yesus, aku telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Memiliki hidup yang baru, hidup Kristus, untuk mengabdi melayani Allah selama-lamanya. Aku percaya oleh korban Yesus, aku telah diberkati dengan segala berkat yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Angkat roti di atas kepala kita, saudaraku. Dengarlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, dan sesudah itu Tuhan mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang dipecahkan, yang diserahkan untuk kita. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di atas kepala kita, saudaraku dikasih Tuhan. Dengarlah firman Tuhan ini. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan. Lalu Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan karena kita. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Bapa. Haleluya,
Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang terbesar yang telah Engkau nyatakan di dalam Kristus, memberikan rencana-Mu yang sempurna. Kristus menjadi hikmat, kebenaran, kesucian, kemerdekaan kami. Haleluya. Oh, kami memuji besar kasih sayang-Mu atas kami. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa, ya Aba, glory. Terima kasih Roh Kudus yang memberikan, menyatakan kepada kami. Glory, haleluya, glory. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudaraku. Akui rencana Allah dalam hidupmu. Bersyukur untuk kasih karunia-Nya. Naikkan ucapan syukurmu sebagai korban bakaran yang menyenangkan hatinya. Terima kasih. Kristuslah hidup kami, kesucian kebenaran kami. Glory, glory, glory. Bapa, kami bersyukur hidup yang tak bercacat celah dalam kebenaran dan kesucian yang sesungguhnya. Engkau menciptakan kami dalam Kristus. Jadilah kami dapat seperti yang Kau firmankan. Haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih, haleluya, 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 glory, haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnalah segenap hidupku. Sungguh indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnalah segenap hidupku. Sungguh indah bagi-Mu, sungguh indah, sungguh indah bagi-Mu, sungguh indah, sungguh indah bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Sekarang ulurkan tangan-Mu ya Bapa yang mulia, teguhkan berkat-Mu atas umat-Mu. Permata hati Tuhan, arahkan hati dan pikiran-Mu. Terimalah berkat dari Bapa, dari Tuhan Yesus, dari Roh-Nya yang kudus. Turunlah anugerah yang sempurna dari Bapa kita di surga, Tuhan kita Yesus Kristus dengan anugerahnya yang limpah, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang telah menjadi satu dengan kita. Sungguh memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita. Sungguh roh-Mu dikuatkan, jiwa-Mu disegarkan, tubuh-Mu disehatkan. Kemanapun Kau melangkah, di rumah tangga-Mu diberikan damai sejahtera sukacita. Di pekerjaan-Mu diberkati, di studi-Mu diberkati. Dimanapun Kau melangkah, Kau sedang menggenapkan rencana Bapa dalam hidupmu dan membawa kemuliaan bagi nama-Nya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ingatlah senantiasa akan gulungan kitab yang bertulis tentang Bapak Ibu Saudara kita semua. Hiduplah oleh gulungan kitab firman ini. Dan saudara,
pasti menggenapi apa yang Bapa kehendaki. Sehingga namanya dipuji dan dimuliakan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Amin. Amin.